Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustaqim. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Prof. Teddy telah memberikan waktunya untuk mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang latihan statistik dengan kasus data angket yang sudah diberikan oleh Prof. Teddy. Di sini, saya akan share screen kan tentang bahwasanya di sini adalah sebuah kasus yang dimulai dari data angket. Oke, baik, di sini ada sebuah kasus di mana peta pikirannya, ya, nah, nih, atau kerangka pemikirannya eh, dengan data atau dengan metode yaitu adalah SEM, dan yang kedua adalah metode regresi, di mana judul penelitiannya atau angket di sini, analisis statistiknya, yaitu adalah kalau untuk regresi. Nah, ini adalah pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, sementara kalau kita menggunakan metode SEM, berarti yaitu adalah pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap sanksi dan kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Di mana dari judul ini itu dimulai dari kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran di sini yaitu adalah, nah, ini yang disebut dengan metode SEM. Kalau metode SEM ini, dia memiliki 4 variabel, di mana ada variabel eksogen. Variabel eksogen di situ yaitu adalah motivasi dan disiplin. Nah, sementara variabel endogen itu adalah sanksi dan kinerja karyawan. Ini kalau kita menggunakan metode SEM. Sementara kalau untuk metode regresi, dia hanya menggunakan satu eh, variabel Y saja. Nah, sementara X-nya itu adalah motivasi dan disiplin. Nah, untuk regresi itu hanya ada Y, Y-nya harus ada satu. Sementara kalau untuk SEM itu Y-nya boleh lebih dari sebanyak-banyaknya. Nah, Y-nya itu boleh lebih dari sebanyak-banyaknya. Dan dari data ini ada variabelnya, ya. Di sini ada yang disebut dengan operasional variabel, di mana operasional variabel sudah ada di data penelitiannya, yaitu memiliki 4 variabel. Variabel yang pertama yaitu adalah motivasi atau yang kita disebut dengan variabel X1, sementara disiplin kerja itu X2, kemudian untuk variabel Y-nya yaitu adalah penerapan sanksi, dan untuk variabel Y2-nya yaitu adalah kinerja. Nah, dari sini kita dapat indikatornya. Untuk motivasi ada 5 indikator, yaitu adalah fisiologi, rasa aman, penghargaan, analisis diri. Sementara untuk disiplin kerja itu ada indikatornya tepat waktu, taat terhadap peraturan, tanggung jawab dalam bekerja. Kemudian untuk variabel Y-nya itu ada peringatan dan teguran, kemudian penugasan kembali, penurunan pangkat, dan pemberhentian. Sementara kalau untuk Y2-nya yaitu adalah kinerja. Nah, ini efektif dan efisien. Yang kedua, indikatornya itu adalah tanggung jawab. Dengan pernyataan yang sudah ada dalam latihan di sini, yaitu ini pernyataannya sudah ada, dan skala pengukurannya yaitu adalah kita menggunakan skala pengukuran interval. Kemudian
Dari data pemikiran ini atau kerangka pemikiran ini bisa kita lihat bahwasanya kalau ini regresi, motivasi kerja itu berhubungan dengan kinerja karyawan dan disiplin berhubungan dengan kinerja karyawan juga. Sementara kalau untuk kita menggunakan metode SEM, nah ini kerangka pemikirannya dia saling berhubungan. Motivasi bisa berhubungan dengan sanksi, bisa berhubungan dengan kinerja karyawan. Sebaliknya, kalau disiplin juga berhubungan antara sanksi dan kinerja, sementara sanksi itu berhubungan dengan kinerja karyawan. Nah, setelah kita menentukan judul atau kita sudah mendapatkan judul, maka kita harus menentukan yaitu adalah latar belakang dari hak angket ini atau data analisis ini. Nah, latar belakangnya apa? Pertama yaitu kita adanya masalah atau fenomena yang terjadi eh, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam sebuah perusahaan. Yang kemudian yaitu adalah sebuah teori atau penelitian. Nah, yang setelah kita menentukan latar belakang, nah kita menentukan rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalahnya juga sudah dibuatkan oleh Profesor Teddy, bahwasanya di sini ada satu, apakah motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, kemudian apakah penerapan disiplin mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, yang ketiga itu apakah motivasi mempunyai pengaruh terhadap sanksi, yang keempat, apakah penerapan disiplin mempunyai pengaruh terhadap sanksi, yang kelima adalah apakah sanksi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Di sini kenapa yang hijau diberikan hijau itu kalau dia metodenya yang digunakan adalah regresi, maka rumusan masalahnya cuman hanya ada dua. Nah, selanjutnya untuk tujuan kita ambil dari rumusan masalah. Rumusan dari rumusan masalah, maka kita mendapatkan tujuannya. Nah, ini merupakan suatu tujuannya yang sudah ditetapkan oleh kita cari ya, yang sudah kita cari dalam penelitian ini. Kembali lagi saya ingatkan bahwasanya untuk yang dihijaukan ini, maka itu adalah batas untuk kalau kita menggunakan metode SEM. Kemudian, ah, apa manfaat dari penelitian ini? Pertama, yaitu adalah manfaat teoritis. Kalau manfaat teoritis ini, yaitu kita bermaksud pada penelitian yang diteliti, ilmu yang diteliti, kemudian tentang tentang teori kinerja atau teori motivasi. Dan kemudian manfaat dari penelitian ini juga yaitu adalah untuk penelitian berikutnya. Kemudian ada manfaat praktis atau stakeholder, misalnya sebuah perusahaan, karyawan, regulator, dan lain-lain. Nah, di sini dari manfaat kita masuk ke hipotesis. Hipotesis ini hampir sama dengan tujuan. Nah, tujuannya seperti apa? Di sini sudah kita dituliskan oleh eh, dalam angketnya tersebut. Nah, perlu diingatkan lagi bahwasanya yang hijau ini berarti dia hipotesisnya hanya berpatok pada metode regresi. Tetapi kalau kita di sini kita akan membahas tentang dengan cara metode SEM. Sudah dapatlah kita di sini tentang eh, kerangkanya, kerangka pemikirannya, motivasi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan hipotesis. Dengan operasional variabelnya yaitu adalah yang sudah ada di tabel ini. Kemudian dari data ini kita masuk ke Excel ya, kita masuk ke Excel yaitu tentang data penelitian dari latihan statik kita kali ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan singkat bahwasanya datanya di sini ada respondennya. Respondennya di sini kita lihat yaitu adalah pendidikan, kemudian ada usia, masa kerja, dan gender. Nah, di sini dari pendidikan, usia, masa kerja, dan gender, sini ada S1, S2,
S3, SMA. Nah, di sini kita lihat dulu nih, di akhirnya bahwasanya di akhir itu sudah ada, nah nih, dibikin bahwasanya untuk pendidikan SMA, D3, S1, dan S2. Kemudian untuk usia itu ada generasi Z, generasi Y, dan generasi X. Kemudian untuk umur ada yang di bawah 6 tahun sampai di atas 30 tahun. Dan untuk gender itu ada laki-laki dan perempuan. Maka dari data ini kita buat yaitu adalah untuk mencari cepatnya. Nah, nih didik atau pendidikan jika dia SMA maka diberi angka 1, jika dia D3 diberi angka 2, dan jika dia S1 diberi angka 3, dan jika dia S2 diberi angka 4. Maka ini maksud dari eh, pendidikan, usia, masa kerja, dan gender. Nah, ini dia. Sudah kita rekap di data didik, usia, dan gender ini. Hasil dari data yang kita sajikan ini. Ini yang hijau ini berarti itu adalah data dari yang putih ini. Nah, setelah kita mengetahui data kita, kita analisis nih eh, berapa orang per indikatornya, baik dari segi pendidikan, dari segi usia, maupun dari masa kerja dan gender. Kita akan identifikasi berapa jumlah responden kita berdasarkan variabelnya. Nah, ini contohnya kita buat di sini terlebih dahulu. Oke. Ada 4 variabel untuk pendidikan. Oke. Ada SMA, D3, S1, dan S2. Kita berikan sama dengan count if. Kemudian kita blok dari masa pendidikan. Oke. Kemudian kita lihat indikatornya berdasarkan jumlah indikatornya, yaitu nomor 1. Dan jangan lupa kita blok terlebih dahulu. Nah, di sini kita mendapatkan untuk pendidikan kita mendapatkan yaitu SMA-nya ada 2. Kemudian ini tinggal kita tarik saja dan kita ganti dengan di barisnya saja. Oke. Kemudian sama dengan ini totalnya. Nah, itu sama dengan sum buka kurung. Oke. Sini sudah terlihat responden kita jumlahnya sesuai dengan data kita yaitu 100. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah usia. Nah, di sini usia ada 3. Kita pindahkan juga. Ada 3 kategori usia. Ini kita buat kategorinya. Sama halnya dengan pendidikan. Kita untuk mencari berapa jumlah usia, yaitu dengan cara COUNTIF. Oke. Kemudian kita blok dari usia.
Kemudian kita kasih pembatasnya yaitu adalah eh, kategorinya. Dan jangan lupa kita blok. Apa fungsi blok ini? Yaitu untuk memastikan data itu terkunci. Oke, untuk Gen Z-nya 13. Oke, nah sama dengan sum tak kurung jumlahnya. Oke, 100 untuk usia. Responden kita berhasil. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah untuk masa kerja. Kita lihat, oke. Kemudian masa kerja di sini ada 7 kategori. Wah, ini banyak juga ya. Yang kurang dari 6 tahun dan lebih dari 30 tahun. Masa kerja. Jangan. Masa kerja di sini ada 7 kategori. Oke. Mulai dari yang kurang dari 6 tahun sampai lebih dari 32 tahun. Oke. Caranya sama. Sama dengan count if. Kemudian kita blok yang masa kerja. Oke. Kemudian kita batasi per indikatornya. Oke, ada 7 indikator atau 7 golongan. Dan jangan lupa kita blok ya. Oke, kita enter. Kemudian tinggal kita tarik. Untuk totalnya sama dengan sum, buka kurung. Dari atas ini 37 sampai ke 2. Yes. Totalnya 100. Sudah berapakah di sini? Satu, 2, 3. Oh ya, terakhir satu lagi yaitu gender. Gender di sini ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Oke, di sini adalah gender. Gender. Oke, satu, dua. Sama caranya yaitu sama dengan count if. Kita blok dari gender. Oke, kemudian kita lihat yaitu adalah berapa kategorikah dia? Yaitu ada 2, laki-laki dan perempuan. Jangan lupa kita blok. Yes. Oke, kemudian tinggal kita tarik. Kemudian kita totalkan sama dengan sum 38 ditambah 62. Oke, 100. Nah, semuanya sudah sesuai dengan respon atau sesuai sudah dengan responden. Maka kita lanjut ke mencari rata-rata. Tapi di sini dalam mencari rata-rata kita buat dulu judulnya sama dengan yang di atas.
Oke. Oke. Kemudian tinggal kita tarik saja. Jadi, baru kita mencari rata-rata. Rata, rata-rata. Bagaimanakah cara mencari rata-rata? Oke, di Excel ini sangat gampang, yaitu dengan average. Average, kemudian kita blok dari Y211. Enter, yes. Kita mendapatkan rata-ratanya adalah 3940. Kemudian kita tarik sampai ke ujung. Nah, nah, kalau sudah, maka apa yang selanjutnya kita lakukan? Yaitu yang kita lakukan adalah mendata, kita mencari data tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Oke, di mana distribusi frekuensi ini, pertama kita bikin skornya dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan di sini adalah total. Ini kalau kita tarik. Kemudian, nah, skor ini yaitu menunjukkan dia seperti apa, yaitu adalah sangat tidak setuju. Kemudian yang kedua adalah tidak setuju. Tanggapan respondennya ya. Kemudian itu adalah kurang setuju. Kemudian setuju. Kemudian sangat setuju. Oke, kita besarkan sedikit. Ini skor ini berdasarkan tabel yang di atas. Kita samakan saja dengan yang ini. Kemudian kita tarik saja sampai ke ujung. Oke. Nah, sekarang yang sangat setuju terhadap data distributor frekuensi Y2, indikator satu, pernyataan satu. Nah, ini Y ini adalah variabel yang kedua, indikator yang pertama, dan pernyataan yang pertama. Kemudian Y2, indikator pertama, pernyataan kedua. Oke, bagaimana cara mencarinya? Yaitu sama dengan conif. Kita ambil dari conif, kemudian ini kita kasih berdasarkan skornya. Kemudian jangan lupa kita blok biar nilainya tidak berpindah, tapi bloknya kalau untuk kolomnya itu sesudah kolom, kemudian kalau untuk barisnya sebelum baris kita bloknya ya, sebelum baris. Oke. Oke. Kemudian tinggal kita blok sampai ke belakang. Enter.
Tinggal kita blok sampai ke belakang. Kemudian kita enter. Nah, kita dapatkan. Kemudian kita totalkan, betulkah hasil kita terhadap responden sama dengan sum, buka kurung, Y211 ini 100. Kita tarik. Nah, di sini ada yang data respondennya 100, ya. Semua data respondennya 100. Nah, kenapa nih 47, kemudian ini 28? Ini tidak bisa kita masukkan dalam kategori karena ini merupakan rata-rata. Nah, rata-rata itu kita pisahkan, kita delete. Oke, rata-rata kita delete itu tadi Y2. Kemudian Y22 ini juga rata-rata. Kita delete. Y23 juga ini rata-rata, kita delete. Y24 dan Y2-nya kita delete. Y11 juga kita delete karena ini adalah rata-rata indikator variabel. Y13 juga kita delete. Ini juga kita delete. Oke. Nah, X11 juga kita delete karena ini merupakan indikator X yang X1. Kemudian ini X13 indikator X. Kemudian ini variabel X juga. Oke, nah inilah data distribusi frekuensi yang telah kita dapat. Setelah kita mendapatkan distribusi frekuensi, maka kita membuat sheet baru, yaitu tentang persepsi dari eh, data yang kita dapatkan tadi. Kita buat ini adalah persepsi. Oke. Nah, bagaimana caranya? Data persepsi ini kita ambil dari yang ini dulu kita copy, yaitu Y211 sampai Y2. Oke, nah kita copy dan kita pindahkan ke data persepsi. Kemudian kita paste, paste spesial. Setelah paste spesial, kita klik value, transpose, klik OK. Dan sudah begini, kita rapikan 3 angka belakang koma. Kemudian kita geser terlebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah indikator. Kemudian di sini adalah pernyataan. Kemudian di sini adalah skor. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 total. Kemudian ini adalah rata-rata. Rata-rata.
Kemudian ini adalah hasil. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ini indikatornya kita mulai dari Y211 terlebih dahulu, kemudian pernyataannya, kemudian skornya. Setelah sudah dapat, kita akan cari hasil total dan intervalnya. Bagaimana cara mencari intervalnya? Oke. Nah, untuk pernyataan dan indikator ini, indikator kita Y211. Pernyataannya, kita merujuk kepada operasional variabel. Kita mengacu kepada operasional variabel di mana Y211 itu pernyataannya seperti apa. Maka kita lihat lagi variabel dan indikator ini. Nah, nah, dia ada 4 indikator dan setiap indikator itu ada beberapa pernyataan. Oke. Nah, untuk Y211 ini ada 6 pernyataan. Maka kita copy, kemudian kita pindahkan. Oke, nah ini Y211. Nah, untuk skornya ini kita dapat dari mana? Skor ini kita dapat dari data ini tadi, ya. Y211. Maka kita copy sampai di sini. Kita copy, kita ubah ke persepsi. Caranya paste spesial, kemudian value, transpose. Oke. Nah, untuk total itu seperti apa? Ya, sama ya. Tadi kita sudah lihat bahwasannya di data ini dia sudah 100 semua, tapi untuk mengujinya boleh kita gunakan sum hasil dari ini. Oke. Kemudian tinggal kita tarik saja. Oke. Inilah totalnya. Kemudian hasil dapatnya dari mana? Hasil ini kita dapat dari interval. Maka kita buat dulu intervalnya. 1 sampai 5, di mana kalau untuk variabel eksogen itu itu di bawah 1,8 itu sangat tidak baik. Sementara endogen di bawah 1,8 itu sangat rendah, ya. Kemudian di bawah 2,6 itu tidak baik. Nah, ini kita gunakan interval ini adalah untuk menentukan hasil. Bagaimana rumus untuk menentukan hasil ini? Ini rumus untuk menentukan hasil itu adalah kita membuat if atau jika J4 ini yaitu di bawah 1,8 itu sangat rendah dan di bawah 2,6 itu rendah, di bawah 3,4 itu kurang tinggi, di bawah 4,2 itu tinggi dan di atas itu adalah sangat tinggi. Kita coba. Oke, kita dapat hasilnya, tinggal kita tarik ke bawah. Begitu untuk indikator yang lainnya, pernyataan kita lihat dari operasional variabel dan nah ini kita rapikan terlebih dahulu. Ya, kita rapikan terlebih dahulu. Setelah kita rapikan, ini dapat kita simpulkan ya. Nah, walaupun nanti kita hipotesis itu hanya memperkuat dari apa yang kita lakukan, tetapi dari data ini sudah kita bisa dapat tarik kesimpulan dari indikator Y211 atau dari indikator efektif dan efisien. Nah, bahwasanya pernyataannya di sini adalah karyawan mampu menyelesaikan tugas dengan diberikan secara konsisten itu tinggi. Begitu juga untuk variabel yang lainnya Y1 yaitu variabel misalnya pemberian peringatan atau teguran itu tinggi. Sementara untuk rata-rata penugasan kembali, indikator penugasan kembali, nah ini bisa kita lihat ini kurang tinggi. Kemudian, nah
Hasil ini bisa kita rujuk kepada profil, di mana kita memiliki variabel yaitu ada empat, yaitu ada pendidikan, ya, ada pendidikan S1 yang cukup tinggi, 93 orang, kemudian ada variabel responden atau profil responden berdasarkan masa kerja, kemudian berdasarkan gender. Nah, ini dia ada empat variabelnya, ya, berdasarkan generasi. Oke. Oke, baik, setelah kita mendapatkan hasil dari persepsi yang kita olah, kemudian data ini sudah kita tahu, profil, kita mendapatkan ada empat profil, ada pendidikan, kemudian ada usia, ya, kemudian ada masa kerja, kemudian ada gender. Nah, sekarang bagaimana dari masing-masing profil terhadap persepsi yang kita dapatkan? Maka caranya adalah kita buat shift baru dulu. Nah, ini kita bikin didik, ya. Di shift yang baru ini kita bikin didik. Oke. Kemudian kita ambil data dari data ini, data induk, kita blok, semuanya. Kemudian kita copy ke didik yang kedua, paste. Nah, di sini sudah, karena dia ada empat profil. Nah, kemudian kita buang dulu yang di bawahnya. Nah, kita nggak gunakan ini. Kita buang sampingnya. Nah, ini data pendidikan kita. Kemudian kita buat shift baru lagi untuk profil yang kedua. Kita ada empat profil. Profil yang kedua itu adalah usia. Profil yang ketiga itu ada masa kerja. Profil yang keempat yaitu adalah gender. Oke, kita copy juga ini ke usia, ke masa kerja, kemudian ke gender. Oke. Setelah kita mendapatkan ini, nah, ini apa fungsinya? Fungsinya dari penelitian ini bukan hasil dari hipotesisnya, tetapi adalah atau bukan hasil dari penelitian ini bukan hasil hipotesisnya yang kita cari atau yang hasil analisisnya, tapi data responden ini dikaitkan dengan profil tadi. Makanya kita cari ini data respondennya, kemudian kita kaitkan dengan profilnya. Profilnya di sini ada empat, ada didik, usia, kerja, dan gender. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai dari didik dulu. Kita mulai dari didik. Oke, kita blok dari didik ini sampai ke ujung dan ke bawah. Kemudian kita klik data, ya. Kemudian kita sortnya, sortnya kita mulai dari didik yang kedua. Itu pendidikan yang kedua.
dari yang terkecil hingga yang terbesar atau small to large. Kita klik OK. Oke. Nah, dari sini kita sudah dapat ini ya. Kita sudah dapat sudah dikerjakan oleh Excel bahwasanya sudah diinput berdasarkan yang terkecil atau yang terendah jenjang pendidikannya yaitu SMA, D3, S1. Kemudian kita buat rata-ratanya. Bagaimana caranya? Ya, kita insert dulu untuk membuat rata-ratanya. Oke. Nah, kita buat di sini rata-rata. Kita buat di sini rata-rata. Dan ini kita beri tanda dulu. Kita tarik. Rata-rata seperti biasa, yaitu sama dengan average. Kita blok dari yang pertama, SMA yang pertama, ke SMA yang kedua. Ini 3. Kemudian kita tarik sampai ke belakang. Oke, sudah dapat. Nah, yang 2,5, ada yang 2,25 itu adalah rata-rata indikator. Ya. Dan untuk D3 yang ini tidak usah kita rata-ratakan karena dia cuma satu orang. Kemudian kita masuk ke yang S1. Rata-rata S1 di sini sampai, oke, di sini kita insert lagi. Oke. Kemudian kita buat rata-rata. Seperti biasa kita gunakan rumus dengan average untuk mencari rata-rata. Kita ambil dari S1 yang pertama sampai yang ke bawah. Hmm, S1 yang terakhir. Enter. Dapat nilai 3,9462. Kemudian kita tarik. Oke. Nah, kemudian untuk yang S2-nya. Ada 4 orang di sini, kita cari rata-ratanya. Tinggal kita ganti saja dari S2 yang pertama ke yang terakhir. Dapat nilai 4250, kemudian kita tarik. Oke, ini dia nilai dari profil data ya. Dari data kita kaitkan ke profil untuk didik. Untuk usia begitu juga cara kerjanya ya, seperti pendidikan, kerja dan gender begitu juga. Nah, kita rapikan dulu ya. Ini dari pendidikan kita sudah membuat rata-ratanya, sudah kita rapikan.
Kemudian dari segi usia juga sudah kita rapikan juga. Kita buat rata-ratanya. Kemudian dari kerja, masa kerja juga sudah kita buat rata-ratanya. Ini masa kerja yang di bawah 6 tahun ya. Ada 7 kategori, yang lebih dari 30 tahun ada nih, ada 2 orang. Yang di bawah 30 tahun ada. Kemudian dari gender, kita cuma ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan ini rata-ratanya untuk yang laki-laki sebanyak 38 orang. Kemudian yang perempuan ini juga sudah kita rata-ratakan. Nah, ini adalah keterkaitan antara data dan eh, setiap profil masing-masing persepsi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustaqim. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Prof. Teddy. Oke, baik. Setelah kita mengetahui rata-rata setiap responden kita, baik dari pendidikan, usia, masa kerja, dan gender, maka setelah itu kita membuat rekapitulasinya. Kita gunakan shift baru untuk membuat rekapitulasinya. Kita bikin di sini adalah rekap. Kemudian datanya masih tetap kita ambil dari data yang ini ya, kita copy, kemudian kita pindahkan ke C ini, paste, paste spesial, kemudian hanya value saja. Oke, kemudian kita buat di sini adalah nomor, kemudian profilnya, kemudian jumlah. Kita ada memiliki 4 profil. Pertama kita adalah profil yang pertama itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan kita ambil dari data induk kita, kita ambil dari data ini, pendidikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah profil kita adalah generasi. Kita ambil lagi dari data generasi, kita copy, dia kita oke. Next, yang ketiga yaitu adalah masa kerja. Masa kerja. Kita ambil juga dari data. Ada 7 kategori masa kerja ini. Kita copy, kita masukkan ke rekap. Dan yang terakhir, profil kita yang keempat yaitu adalah gender. Kita masukkan, ambil dari data, kita punya gender itu cuma 2, laki-laki dan perempuan. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, dah. Nah, ya. Kemudian nilainya dari mana yang Y211 ini? Kita ambil dari pendidikan ini. Maka kita ambil dari sini, dari rata-rata pendidikan.
shift yang pendidikan kita ambil, kita copy paste, kemudian kita masukkan ke rekap. Untuk SMA ada 2 orang kita, oke, dan biar sama, langsung aja kita 3 angka di belakang koma, karena nanti data-data dari pendidikan itu ada yang 3 angka belakang koma. Kemudian yang D3 cuma 1 orang, maka ini kita ambil saja nilainya. C, masukkan ke rekap. Oke, kemudian kita bikin 3 angka belakang koma. S1 ada 93 orang. Kita ambil juga rata-ratanya. Roll C, kemudian kita masukkan ke rekap. Oke, kita jadikan 3 angka belakang koma. Kemudian untuk S2, kita ambil di pendidikan juga. P, kemudian kita paste. Kita buat 3 angka belakang koma. Oke, selesai. Nah, untuk total ini kita ambil dari ini sama dengan data ini, data rata-rata akhir ini yang di data, kemudian yang rata-rata setiap profil. Oke, kemudian kalau bisa kita bedakan warnanya. Untuk yang Y, untuk indikator ini kita bedakan warnanya apa ya. Kemudian yang total ini juga kita bedakan. Begitu selanjutnya untuk generasi masa kerja kita ambil dari ini juga. Nah, dari data usia, dari data masa kerja, kemudian dari gender, baru kita masukkan ke rekapitulasi sesuai dengan cara yang di atas. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah kita rapikan, nah ini kita sudah dapat rekapitulasi setiap masing-masing profil. Yang pertama itu adalah dari pendidikan. Di sini kita lihat nih berdasarkan indikator Y211 ya. Y2 itu adalah kinerja. Bahwasanya kinerja itu menunjang juga ya. Pendidikan itu menunjang untuk kinerja karyawan ya. Bahwasanya ini yang paling tinggi itu kinerjanya itu adalah di sini bisa kita lihat itu adalah D3, kemudian S2 itu kinerjanya. Sementara yang paling rendah itu adalah SMA. Nah, ini adalah hasil dari rekapitulasi data setiap masing-masing profil. Oke, baik. Kita akan melanjutkan video pembelajaran kita tadi. Nah, kalau tadi kita sudah membuat data deskriptifnya melalui tabel, nah kali ini kita akan olah data tadi, data SEM itu dengan 2 alat, yaitu AMOS dan Smart PLS. Nah, sebelumnya kita lihat dulu data kita yang tadi. Oke, oke. Nah, dari data ini ya, kita mengetahui nih didik, usia, masa kerja, gender. Nah, di sini ada 4 variabel. Kemudian dari 4 variabel ini, setiap variabel ini dia memiliki beberapa pernyataan.
Nah, contohnya ini di Y21, di Y2 yaitu dia memiliki 6 pernyataan. Ya, ada 6 pernyataan dan ini data ini akan kita olah dengan menguji reliabilitasnya atau tingkat konsistensinya serta uji validitas. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita dengan menggunakan yaitu SPSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya dan cara kerjanya. Pertama, pertama kita eh, copy dulu didik ini, ya, angka dari didik ini, nilainya. Ya, tadi kita tahu interval nilai itu adalah sangat suka, sangat tidak suka, setuju, kurang setuju itu angkanya 1 sampai 5. Dan ini adalah angka tadi. Ya, kita copy gender dari didik ini sampai ke akhir lagi. Kemudian, oke, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke SPSS kita, aplikasi SPSS kita. Oke. Di aplikasi SPSS dia ada variabel view dan data view. Nah, untuk itu kita dari data tadi kita rubah ke data view ini dengan cara kita klik paste. Nah, keluarlah nilainya. Kemudian untuk variabel view itu berarti kita di sini variabelnya masih 001, maka kita ubah dari data statistik tadi untuk mengambil judulnya. Kita stop share screen-nya lagi, kita kembali ke data latihan kita. Oke. Nah, ini untuk variabel view-nya kita ambil dari judulnya. Oke. Ini didik, kita ambil judulnya, dan kita copy di sini, kemudian paste spesial, value, transpose, kita oke kan. Oke, ini sudah ada eh, judulnya untuk kita gunakan sebagai kategori. Kemudian, dari judul ini kita pindahkan ke SPSS lagi. Oke. Nah, kita klik ke variabel view, kemudian kita pastekan. Oke, nah di sini sudah ada untuk judul, ada variabel didik, usia, masa kerja, dan gender. Kemudian di sini nilainya masih non. Nah, di sini kita rubah. Di sini tadi kita lihat bahwasannya eh, label atau value dari kriteria ini itu kita lihat lagi ini. Kita lihat dari data latihan kita tadi. Nah, bahwasannya untuk pendidikan dia ada 4 kategori: SMA, D3, S1, dan S2. Sementara untuk usia ada Gen Z, Gen Y, dan Gen X. Kemudian untuk masa kerja ada yang di bawah 6 tahun, ada yang 6 sampai 10 tahun. Di sini ada 7 kriteria. Kemudian untuk gender ada 2 kriteria, yaitu adalah laki-laki dan perempuan. Maka untuk value di SPSS-nya kita rubah. Kita balik ke SPSS lagi. Kita harus ingat ya. Oke, untuk value-nya. Nah, untuk value kita buat di sini pertama ini kan pendidikan, maka untuk satu itu adalah dengan kita label SMA. Kita add, kemudian dua itu adalah label D3, kemudian tiga itu adalah S1,
kemudian 4 itu adalah S2. Kita oke kan? Nah, ini kemudian untuk usia juga kita tadi ada 3 untuk value-nya 1 menunjukkan angka 1 itu berarti dia memiliki label yaitu adalah generasi rasi Z, Z. Yang kedua kita labelkan itu adalah generasi Y. Kemudian untuk label yang ketiga itu adalah generasi X. Nah, oke. Masa kerja tadi ada 7 kategori untuk masa kerja. Yang pertama adalah berarti angka 1 itu menunjukkan nilai yaitu adalah kurang dari 6 tahun. Oke. Kemudian kategori yang kedua yaitu adalah 6 sampai 10 tahun. Oke. Kategori yang ketiga itu adalah 11 sampai 15 tahun. Kategori keempat 16 sampai 20 tahun. Kategori kelima itu adalah 11 sampai 5. Kategori kelima yaitu adalah sorry, ini 6 sampai 10. Kategori ketiga, kategori kelima yaitu adalah 21 sampai 25 tahun. Kategori keenam adalah 26 sampai 30 tahun. Dan kategori ketujuh yaitu adalah di atas dari 30 tahun. Oke. Apa ini kategori ketujuh di atas dari 30 tahun. Benar? Oke, sudah kita oke kan. Nah, untuk gender variabel yang terakhir itu kita ada 2. Yang pertama, label yang pertama itu adalah untuk laki-laki. Oke. Kemudian untuk yang kedua itu adalah perempuan. Nah, selesai ini, kita akan menguji bagaimana validasi atau reliabilitas dari suatu data ini. Ya, apakah valid atau reliabilitas dari satu data. Maka, kita akan uji. Yang kita akan uji itu adalah pernyataannya. Pernyataannya valid atau tidak. Bagaimana cara mengujinya? Yaitu kita mulai dari Y terlebih dahulu. Nah, kita bikin di sini analyze, kemudian scale, reliabilitas analyze, kemudian kita ambil dari Y2 dulu, kita masukkan. Nah, ingat yang kita uji adalah pernyataannya, maka pernyataan itu adalah yang 3 angka. Maka yang 1 angka ini, 2 angka ini kita pindahkan dulu, kita keluarkan.
Hmm. Nah, setelah ini sudah untuk Y22, oke, kita tekan statistik, kemudian kita checklist item, skala, skala event defense, kemudian kita nonkan, kemudian continue, baru kita oke kan. Nah, ini untuk Y211 ya, dengan compact alpha-nya 0,9, sementara uji validitasnya adalah 0,64. Berarti ini eh, sudah valid dan sudah reliable. Kemudian kita lanjut analyze, kemudian skala, kemudian kita gunakan untuk Y1. Y1, oke. Kita mulai dari Y11, kita input masuk ke dalam, ya, kita keluarkan, oke. Dan kita oke kan. Hasilnya akan saya share screen kan. Ya. Ini untuk variabel Y11. Ini untuk hasil variabel Y11. Ya. Oke. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi statistik. Kita masuk ke yang X2-nya. Kita tekan lagi analyze. Reliabilitas analyze. Kemudian kita keluarkan. Mulai ke X11. Masukkan. Kemudian kita buang yang indikatornya. Oke. Kita oke kan. Nah, ini untuk X11 variabelnya ya 0,9. Kemudian ini 0,55 berarti valid dan reliable. Kita tekan analyze lagi. Skala reliabilitas. Kita keluarkan. Kemudian kita lanjut ke X2-nya. Kita input. Kita keluarkan yang bukan indikatornya. Nah, kita oke kan. Maka hasilnya adalah seperti ini. X2-nya, alpha code-nya adalah 7,95. Kemudian ini dia sudah di atas. Oke, berarti valid dan reliabilitas. Kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya yaitu kita file, kita export, ya. Kemudian kita browse tempat penyimpanannya, uji validitas Imam Mustaqim. Kemudian kita tekan OK. Ini adalah uji analisis. Nah, di sini ada note-nya, berarti di sini ada catatan bahwasanya kita melakukan perekaman ini untuk SPSS-nya yaitu 19 Desember jam 1:13. Ini adalah variabelnya. Kemudian alfanya adalah 9,42. Kemudian dia terdapat valid dan reliabilitas. Kemudian ini untuk Y2-nya, Y21. Kemudian ya
Ini untuk Y11-nya sudah juga ada di sini. Nah, ini sudah komplit di sini. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan melakukan yaitu dengan menguji hasil ini kita lakukan dengan eh, menggunakan Amos. Setelah kita buka Amos, nah kita dulu lihat view-nya dulu, view-nya, interface-nya. Nah, harus kita landscape-kan ini terlebih dahulu. Kalau sudah kita landscape-kan, baru udah bisa kita apakan. Baru kita buat grafik berdasarkan indikator tadi. Kita ada 4 variabel, ada X1, X2, kemudian Y1, Y2. Setiap variabel itu dia memiliki 4 indikator. Ya, kalau untuk X1 dia 4 indikator, maka kita buat grafiknya seperti ini. Oke. Oke. Kemudian kita pisahkan. Kita pindahkan. Hmm. Ini untuk indikator X1-nya atau variabel X1. Kemudian nanti kita buat untuk variabel X2, maka saling berhubungan. Nah, apa hasilnya? Saya lihatkan hasil akhirnya saja. Hasil kita menggunakan aplikasi Amos dan MPLS, ini dia hasil aplikasinya. Nih, kita gunakan dengan via data. Oke. Nah, ini komplit. Oke. Sudah ada semuanya di sini. Masuk reliabilitasnya. Navigasinya ini sudah terlihat ketika kita menggunakan Amos dan Smart PLS. Mungkin itu saja video pembelajaran data latihan aplikasi data deskriptif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.